Ketika indikator parabolik SAR pindah dari bawah menggunakan indikator, padahal korban dari robot trading. Padahal itu bukan robot trading, itu adalah investasi berkedok robot trading. Halo teman-teman trader, kembali lagi di channel Profit Training. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik yang banyak dipertanyakan oleh para penonton kita, yang berjudul tentang penggunaan indikator dalam trading, bersama narasumber kita yaitu Bapak Andrew Chai. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Oke Pak, mari kita mulai. Pertanyaan pertama Pak, menurut Bapak apakah indikator itu penting dalam trading Pak? Ya, jadi begini teman-teman, sebelum menggunakan indikator, yang mana indikator itu memang sudah disediakan di dalam platform MetaTrader. Ya, jadi ingat ya, indikator sudah disediakan di dalam platform MetaTrader, yang artinya apa? Memang indikator itu adalah berfungsi sebagai alat bantu. Indikator banyak macam. Ada indikator follow trend, ada indikator reversal, ada indikator volume, banyak macam. Sebelum kita menggunakan indikator, pastikan teman-teman paham dulu indikator itu apa. Jadi indikator itu adalah sebuah alat bantu untuk kita menganalisa market. Contohnya, analoginya begini, misalnya seorang dokter mau mengukur suhu badan pasien. Gimana caranya? Nah, mereka harus menggunakan termometer. Nah, termometer ini adalah alat bantu bagi seorang dokter untuk mengukur suhu badan pasien. Sama halnya dengan indikator. Indikator itu adalah alat bantu seorang trader, seorang investor, atau seorang analis untuk membantu dia menganalisa market. Nah, jadi itulah fungsi indikator yang sebenarnya. Dan sekali lagi, sebelum teman-teman menggunakan indikator, pastikan teman-teman pelajari dulu indikator apa yang teman-teman mau gunakan. Kalau Andrew biasanya, sebelum kita menggunakan indikator, kita lihat dulu nih, apa yang kita mau hitung. Misalkan, saya mau menghitung support resistance. Misalkan, saya mau menghitung volume. Misalkan, saya mau menghitung di mana stop loss, di mana entry. Misalkan, saya mau menghitung take profit. Barulah kita bisa menentukan indikator apa yang kita mau pakai. Jadi jangan sampai kita itu menggunakan indikator padahal kita belum tahu tujuannya untuk apa, ya. Nah, jadi pastikan ya, sebelum teman-teman menggunakan indikator, teman-teman pastikan dulu tujuannya apa dulu, yang teman-teman mau cari apa. Misalnya begini, contoh lagi nih. Misalnya saya adalah seorang pilot. Kita mau tahu nih di mana utara, di mana barat, di mana timur, di mana selatan. Maka kita akan butuh namanya kompas, bukan speedometer. Karena speedometer itu adalah alat untuk mengukur kecepatan, kan gitu. Nah, jadi indikator juga banyak macam. Kalau yang di dalam MetaTrader, yang sudah disediakan MetaTrader, itu namanya adalah indikator standar. Ya, sementara ada indikator lain yang disebut dengan indikator custom. Mana indikator custom adalah indikator penyempurnaan dari indikator standar. Itu ya mengenai indikator. Baik Pak, sangat menarik sekali atas penjelasan dari pertanyaan tadi. Oke, untuk pertanyaan kedua Pak, banyak sekali indikator standar di MetaTrader. Nah, Bapak bisa jelaskan apa itu parabolik SAR? Jadi indikator parabolik SAR ya adalah indikator standar. Bentuknya itu dia adalah titik-titik. Kenapa Andrew sangat familiar dengan indikator ini? Karena ini adalah salah satu indikator ya yang paling Andrew suka, karena indikator ini adalah yang paling pertama kali Andrew gunakan. Karena saking gampangnya begitu. Jadi indikator parabolik SAR adalah indikator yang bisa menentukan di mana kita harus beli, di mana kita harus jual, di mana kita harus stop loss, dan di mana kita harus take profit. Bentuknya hanya titik-titik. Nah, indikator ini juga bisa menentukan tren. Apakah marketnya sedang trennya naik atau trennya turun? Apakah sedang bullish, ataukah sedang bearish? Ini indikator sangat-sangat simpel. Nah, banyak sekali yang nggak tahu bagaimana cara entry-nya. Nah, sekarang aku akan jelaskan cara entry dari indikator parabolik SAR ini, di mana itu adalah indikator trending. Nah, teman-teman bisa buka di dalam platform MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5, itu ada semua. Ketika indikator parabolik SAR pindah dari bawah ke atas, itu artinya marketnya adalah berubah
dari bullish menjadi bearish. Atau sebaliknya, ketika titik-titiknya pindah dari atas ke bawah, berarti marketnya berubah dari bearish ke bullish. Jadi kita hanya ambil posisi ketika marketnya mengalami perubahan. Atau kita hanya boleh mengambil posisi ketika titik-titiknya pindah. Apakah titiknya pindah dari atas ke bawah, kita boleh ambil posisi buy, ataukah titiknya pindah dari bawah ke atas, kita ambil posisi sell. Lalu bagaimana dengan stop loss-nya? Nah, stop loss-nya kita gunakan titik itu sebagai stop loss. Jadi itu adalah cara menggunakan indikator parabolic SAR, dan sekali lagi indikator ini wajib untuk pemula kami karena sangat simpel, dan teman-teman harus kuasain indikator ini karena banyak sekali indikator-indikator custom yang juga ngambil perhitungan dari indikator parabolic SAR. Itu dia. Oke, itulah penjelasan dari pertanyaan tadi tentang penjelasan parabolic SAR. Lalu Pak, bagaimana dengan indikator RSI? Apakah lebih akurat? Jadi begini ya, tidak ada indikator antara satu dengan indikator yang lain yang bisa dikatakan lebih akurat. Itu tidak ada. Jadi semua indikator itu memiliki fitur dan memiliki fungsi masing-masing. Karena tadi pertanyaannya adalah RSI, Andrew langsung jawab saja. RSI itu adalah singkatan dari Relative Strength Index. Jadi ini adalah indikator, termasuk indikator standar yang memang disediakan oleh MetaTrader, baik itu MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5. Nah, RSI ini sedikit berbeda ya. Ini jauh berbeda dengan indikator parabolic SAR. Karena RSI ini dia adalah indikator yang karakternya adalah reversal, alias pembalikan arah. Bentuknya gimana? Bentuknya nanti ketika teman-teman mengaktifkan RSI, maka akan ada jendela baru di bagian bawah chart. Nah, jendela baru itu terdiri atas 3 zona. Zona pertama adalah 0 sampai 30, itu disebut dengan oversold. Lalu 30 sampai 70 itu disebut dengan normal zone, dan 70 sampai 100 itu disebut dengan overbought. Lalu bagaimana cara entry-nya? Cara entry-nya jelas gampang. Teman-teman tinggal lihat garis RSI-nya berada di mana. Misalkan garis RSI-nya berada di antara level 30 dan 70, itu berarti market dalam keadaan normal. Ketika market dalam keadaan normal, kita jangan ambil posisi apapun. Kita jangan beli maupun jangan jual. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau kita mau entry? Jelas, kita boleh entry ketika marketnya berada di bawah level 30, yang artinya itu adalah oversold. Nah, teman-teman boleh mengambil posisi beli. Tentunya, ketika RSI berada di area oversold, teman-teman boleh beli. Teman-teman harus menggabungkan analisa ini dengan metode lain juga, jadi lebih yakin. Jadi jangan hanya menggunakan satu indikator aja. Nah, baliknya, apabila RSI-nya di atas 70%, itu artinya marketnya adalah overbought. Ketika marketnya overbought, hanya boleh melakukan posisi sell. Sekali lagi, teman-teman lihat, kalau kita mau sell, kita gabungkan dengan metode lain. Apakah metode lain mendukung di RSI ini? Jadi, Andrew sarankan buat teman-teman, gunakan minimal 2 indikator untuk konfirmasi. Jadi, kalau kita sudah lihat metode ini, oh hasilnya sell, kita boleh gabungkan dengan indikator lain. Sebaliknya, misalnya kita lihat RSI-nya sudah oversold, berarti kan beli. Nah, kita lihat metode lain, kita gabungin, oh ternyata benar juga buy. Jadi, kita boleh baru kita ambil posisi buy, sehingga metode-metode itu bisa saling mengkonfirmasi probability kita untuk mendapatkan profit jauh lebih besar, untuk mendapatkan keuntungan juga jauh lebih besar. Itu dia. Oke, baik Pak, terima kasih tentang penjelasan dari indikator tentang indikator. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak, banyak yang menjual indikator atau robot trading custom. Pendapat Bapak bagaimana Pak? Harus hati-hati ya, karena sekarang kan teman-teman juga pasti tahu, ini khususnya terjadi di Indonesia saja. Jadi banyak sekali pihak-pihak atau oknum-oknum yang mengatasnamakan robot trading, mengatasnamakan indikator, ya padahal itu adalah scam. Seperti yang kita sudah tahu dan sudah banyak diproses, khususnya yang terjadi di awal 2022 ini, ya, robot trading 1% satu hari misalnya. Itu adalah scam, itu adalah Ponzi MLM. Jadi, indikator atau robot trading yang sebenarnya disebut dengan expert advisor itu adalah sebuah software. Jadi, ketika teman-teman mau menggunakan indikator custom, teman-teman mau menggunakan ya sebuah robot trading atau expert advisor, teman-teman harus memiliki softwarenya, dan oknum-oknum tersebut atau pihak-pihak yang menjual tersebut tidak boleh menjanjikan fixed income, ya. Jadi teman-teman harus mendapatkan filenya yang teman-teman bisa install sendiri ke dalam komputer kita. Itu yang benar. Nah, lucunya di Indonesia sejak tahun 2020
2022 ini marak sekali. Dan lucunya banyak sekali korbannya yang menjadi korban dari robot trading. Padahal itu bukan robot trading, itu adalah investasi berkedok robot trading yang mengatasnamakan robot trading. Mereka diiming-imingi sebulan bisa dapat berapa persen, 1 hari 1%, setahun berapa persen. Itu kan semua bohong semua. Di luar negeri nggak ada model begini, karena di luar negeri mereka punya pengetahuan jauh lebih cerdas. Mereka itu tidak bisa iming-iming dengan fixed income. Tapi di Indonesia ini banyak sekali korbannya. Itulah kenapa itu sebagai edukator kita selalu mendorong, kita selalu membuat video-video yang mengedukasi penonton-penonton, sehingga nggak akan ada lagi korban. Nggak akan ada lagi korban tentang investasi berkedok robot trading, Ponzi, MLM, member itu nggak ada. Jadi kalaupun mereka mau menggunakan software robot trading atau expert advisor, mereka sekali lagi harus mendapatkan softwarenya, mereka harus bisa pasang sendiri ke dalam komputernya. Masuk, Andrew juga ya memberikan layanan itu, tetapi sekali lagi kita punya filenya, kita punya softwarenya, dan selalu ketika klien membeli dari kita, kita selalu kirimkan filenya dalam bentuk email, dan klien bisa pasang sendiri di komputer mereka, klien bisa masukin sendiri ke VPS mereka. Itulah bedanya antara profit sharing dengan investasi berkedok robot trading yang sifatnya Ponzi, yang sifatnya adalah MLM. Itu sangat berbeda. Itu dia. Oke Pak, sangat menarik sekali atas jawaban-jawaban dari Bapak tentang penggunaan dari indikator forex ini ya Pak. Nah, apa saran Bapak bagi trader pemula terkait penggunaan indikator? Oke, kalau trader pemula kita sarankan jadikanlah indikator sebagai alat bantu. Jangan jadikan indikator sebagai alat dewa atau alat yang pasti profit. Ibaratnya begini, analoginya begini. Ada seorang tembak, pasti dia menggunakan pistol untuk nembak. Jadi kalau misalnya dia nembak meleset, jangan salahkan pistolnya. Itu bukan salah pistolnya. Bisa jadi skill menembak dia yang kurang. Jadi, Endo sarankan buat pemula yang mau trading menganalisa menggunakan indikator, yang pertama dia harus latih ada skillnya dia dulu. Apakah skill dia mumpuni? Apakah skill dia itu dia punya knowledge untuk menggunakan indikator itu? Indikator sebagus apapun, secanggih apapun, semahal apapun, kalau dia tidak punya skillnya, apalagi dia nggak mau belajar, ya sudah. Ibaratnya seorang penembak tadi, kalau misalnya dia punya pistol sebagus apapun, secanggih apapun, dia nggak mau belajar bagaimana cara menggunakan pistol itu, disuruh nembak nggak bisa juga, disuruh nembak nggak tepat juga. Tapi sebaliknya, apabila ada seorang penembak jitu, dia ahli dalam menembak, dia dikasih satu pistol yang biasa aja, maka tembakannya akan jauh lebih baik daripada yang tidak belajar, tembakannya akan jauh lebih akurat daripada yang tidak mau untuk mengasah skillnya. Sama lah kayak kita main badminton nih. Kita main badminton, raket itu kan tools kan? Sama. Kalau kita analogi badminton, trader itu sebagai playernya, sebagai pemain badminton. Nah, indikator adalah sebagai raketnya. Jadi kalau dia lagi main badminton, raket semahal apapun, tapi dia nggak belajar, dia nggak pernah latihan, maka ketika dia bertanding pasti kalah. Tapi kalau misalnya kita berikan raket ini kepada Lindan, kepada Lee Chong Wei, kepada ahli yang memang di atlet badminton, raket semurah apapun, sejelek apapun, dia akan bisa ngalahin kalian. Itu dia. Terima kasih atas wawasan Bapak yang sudah diberikan tentang kelebihan dan kekurangan indikator forex trading standar. Untuk para penonton kita Pak yang mau berinteraksi dengan kita, bagaimana Pak? Oke, jadi kalau mau interaksi dengan kita, ya caranya gampang. Pertama, ya sebelum interaksi belajar dulu ya. Belajarnya dengan cara apa? Ya teman-teman kalau nonton video ini berarti lagi belajar. Belajar itu jangan setengah-setengah, harus tuntas kan begitu ya. Cara belajarnya, teman-teman nonton video ini sampai paham. Lalu bagaimana apabila belum paham? Nonton video ini berulang-ulang. Nah kalau sudah nonton video ini berulang-ulang masih belum paham, silakan ya. Tuliskan pertanyaan yang muncul setelah nonton video ini di kolom komentar. Karena Andrew sangat senang membaca setiap komentar yang masuk. Andrew selalu membaca setiap komentar yang masuk. Dan Andrew selalu replay komentar yang masuk. Nah, apabila teman-teman sudah tulis komen, ya kita pasti akan balas. Tapi misalnya teman-teman punya pertanyaan yang lebih private, silakan. Tulis saja, kirimkan pertanyaan itu di WhatsApp atau Telegram 081599108880. Kita akan balas secara private juga. Nah, buat teman-teman yang mau belajar lewat buku dengan buku digital atau dengan e-book, ya silakan donasi $10 saja. Nanti kita akan kirimkan e-book yang teman-teman butuhkan. Tetapi buat teman-teman yang mau e-booknya secara gratis, silakan ya like, comment, subscribe, dan share.
lalu di-capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com. Nah, akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips-tips trading lainnya, live streaming lainnya. Salam profits.